Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuria Dita Wardani, NIM 0181810027. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya terkait video yang sudah ditentukan. Saya kurang setuju dengan pendapat Ketua Umum Asosiasi E-commerce yang tidak menanggapi cepat masuknya market Cina ke Indonesia dengan alasan market yang ada di Indonesia sangat banyak atau konsumennya sangat banyak. Dengan alasan seharusnya itu Ketua Umum tersebut secepatnya membicarakan kepada pemerintah terkait perdagangan luar khususnya Cina yang sangat banyak di Indonesia. Jika yang dipermasalahkan hanya biaya ongkir yang murah karena pemerintah Cina memberikan subsidi terhadap market Cina, seharusnya Indonesia juga bisa memberikan gratis ongkir atau ongkir yang sangat ringan terhadap market di Indonesia. Bea cukai telah menangkap 19.000 produk handphone ilegal yang masuk ke Indonesia. Di sini saya sangat mengapresiasi dan mendukung pergerakan dari Bea Cukai Indonesia. Seharusnya pemerintah juga selektif dalam menerima produk impor online maupun offline dan meningkatkan atau meninggikan bea cukai impor untuk meminimalisir produk impor yang masuk ke Indonesia. Dari masalah ini, dampak yang besar terhadap market Indonesia, yakni perdagangan lokal, pendapatannya akan menurun otomatis. Ada yang kehilangan pekerjaan atau usahanya karena persaingan produk impor yang sangat mudah masuk ke Indonesia. Sekian. Nama saya Silovionita, NIM 0418100016. Saya di sini akan menanggapi dari video yang sudah Ibu Indira share tadi. Setelah melihat video tadi, menurut saya dengan dimudahkannya lapak asing yang menjajahi platform e-commerce di Indonesia dapat menimbulkan pro kontra, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya sendiri yaitu memudahkan masyarakat Indonesia dalam mendapatkan produk impor, baik itu dari Cina maupun dari luar Cina, dengan mudah dan murah. Apalagi dalam beberapa platform e-commerce menyediakan layanan gratis ongkir yang entah mendapatkan subsidi dari mana. Dampak negatifnya sendiri yaitu pelapak yang menyediakan produk lokal semakin tergeser posisinya. Mau tidak mau, pelapak lokal harus bersaing dengan pelapak asing. Namun tak jarang juga produk impor memiliki kualitas yang tidak baik, seperti adanya ponsel black market atau ponsel yang tidak ada mereknya. Nah, sebagai konsumen yang baik seharusnya kita dapat memilah dan memilih barang yang akan dibeli. Dan tak semua produk lokal itu buruk, apalagi sebagai warga negara Indonesia yang baik sebaiknya lebih mencintai produk lokal. Apalagi di situasi pandemi saat ini, kebutuhan untuk memenuhi permintaan konsumen juga perlu diperhatikan. Dengan adanya layanan e-commerce, pembeli dapat dimudahkan dalam mencari barang yang diinginkan. Sekian pendapat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Aminuddin. Saya akan memberi tanggapan dari video yang sudah dikirim tadi. Yang pertama, sebabnya karena negara Cina impor ke negara kita itu belum mengalami kenaikan dibanding negara-negara lain yang dikirim ke Indonesia beberapa bulan terakhir. Terhitung dari Badan Pusat Statistika atau BPS mencatat nilai impor di bulan Juli 2020 mencapai 10,47 miliar US dollar. Angka itu turun menjadi 2,73% jika dibandingkan di bulan Juli 2020 sebesar 10,76 miliar US dollar dan turun menjadi 32,55% jika dibanding dengan Juli 2019. Semakin bertambahnya zaman, dari tahun ke tahun nilai impor semakin melonjak karena produk lokal yang belum ideal atau belum mempunyai izin kelayakan barang yang baik, dan negara asing yang barangnya sudah ideal, dan masyarakat Indonesia lebih menyukai barang impor karena harganya yang lebih miring dan sudah terekspresi dengan baik. Seperti halnya handphone yang sudah canggih di teknologinya dan mempunyai harga yang sangat murah dan bahkan bisa dibeli
dengan sistem gratis ongkir. Masyarakat Indonesia banyak yang menyukai produk tersebut karena juga sangat dibutuhkan di era modern sekarang untuk manfaat yang sangat besar bagi mereka. Itulah sebabnya produk asing yang menjamur di Indonesia dan memanfaatkan situasi ini untuk mengekspor ke negara kita. Sebetulnya negara kita juga bisa meniru negara-negara lain yang nilai ekspornya lebih tinggi daripada impornya. Tetapi produk kami belum ideal di negara lain dan belum memiliki uji kelayakan produk yang baik. Di sisi lain, Indonesia tidak bisa memberi subsidi yang sangat rendah kepada konsumen negara lain. Sebab itu, produk dalam negeri ini ekspornya semakin rendah sehingga arus perdagangan Indonesia yang semakin tahun semakin menyempit dan akan berdampak buruk bagi perindustrian atau perekonomian di dalam negeri yang semakin tertekan akan adanya impor yang semakin melonjak tinggi. Kalau di zaman era sekarang itu barang impor itu yang masuk ke Indonesia itu yang sehari-hari dikonsumsi, seperti halnya tas, sepatu, atau jam atau sandal itu sebenarnya produk dalam negeri juga membuat produk seperti itu juga ada, seperti halnya kayak di Bandung itu produk sepatu itu juga nggak kalah bersaing sih kalau dari negara Cina. Cuman kalau negara Cina menjual ke Indonesia itu tidak ada pajaknya, dan kalau kita memberi produk dalam negeri itu memiliki pajak dan harganya juga kalah rendah dibandingkan ekspor dari negara Cina tersebut. Dan kalau kita bicara dengan impor ekspor, nilainya jauh lebih besar. Nah, barang-barang yang laris di negara kita ialah barang yang melindungi konsumsi. Sebetulnya negara kita juga bisa meniru seperti itu, cuma kendala yang utama juga kalau impor dari negara Cina ke Indonesia itu tidak seperti tadi, tidak ada pajaknya. Kalau negara kita membeli produk dalam negeri itu masih ada pajaknya. Dan juga membuat barang yang mengandung konsumsi tetapi harga masih kalah saing dari negara lain asing seperti Cina. Dan barang dalam negeri belum seefisien negara Cina, karena Cina membuat produk yang sangat banyak dan Cina tidak memiliki pajak dibanding produk dalam negeri yang memiliki pajak, sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian bangsa ini. Dan seperti halnya kayak nilai tukar, terus nilai tukar mata uang itu semakin rendah, terus penjualan perdagangan produk dalam negeri itu juga semakin turun karena adanya impor yang semakin melonjak di negara kita. Dan itu sebabnya nilai impor lebih tinggi daripada ekspor. Ya, begitu saja. Sekian dari tanggapan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di zaman era sekarang itu barang impor itu yang masuk ke Indonesia itu yang sehari-hari dikonsumsi, seperti halnya tas, sepatu, atau jam atau sandal itu sebenarnya produk dalam negeri juga membuat produk seperti itu juga ada, seperti halnya kayak di Bandung itu produk sepatu itu juga nggak kalah bersaing sih kalau dari negara Cina. Cuman kalau negara Cina menjual ke Indonesia itu tidak ada pajaknya, dan kalau kita memberi produk dalam negeri itu memiliki pajak dan harganya juga kalah rendah dibandingkan ekspor dari negara Cina tersebut. Dan kalau kita bicara dengan impor ekspor, nilainya jauh lebih besar. Nah, barang-barang yang laris di negara kita ialah barang yang
melindungi konsumsi. Sebetulnya negara kita juga bisa meniru seperti itu, cuma kendala yang utama juga kalau impor dari negara Cina ke Indonesia itu tidak seperti tadi, tidak ada pajaknya. Kalau negara kita membeli produk dalam negeri itu masih ada pajaknya. Dan juga membuat barang yang mengandung konsumsi tetapi harga masih kalah saing dari negara lain asing seperti Cina. Dan barang dalam negeri belum seefisien negara Cina, karena Cina membuat produk yang sangat banyak dan Cina tidak memiliki pajak dibanding produk dalam negeri yang memiliki pajak, sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian bangsa ini. Dan seperti halnya kayak nilai tukar, terus nilai tukar mata uang itu semakin rendah, terus penjualan perdagangan produk dalam negeri itu juga semakin turun karena adanya impor yang semakin melonjak di negara kita. Dan itu sebabnya nilai impor lebih tinggi daripada ekspor. Ya, begitu saja. Sekian dari tanggapan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Irfan Syafruddin Ahmad, NIM 041 810012. Tanggapan saya terhadap video tersebut adalah pemerintah seharusnya membuat peraturan tentang online shop, karena pelapak asing yang makin menggurita di Indonesia semakin menyeruak. Hal ini akan berdampak buruk kepada pelapak lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saadila Ahmad, NIM 0418100030. Di era perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, jual beli online atau e-commerce tidak ada batasan antara negara satu dengan yang lain. Saat ini e-commerce Indonesia dibanjiri oleh pelapak asing. Besarnya market Indonesia menjadi penyebab banyaknya pelapak asing yang menjajakan lapaknya di Indonesia. Di Indonesia sendiri, e-commerce tidak membatasi pelapak asing yang masuk. Jadi, untuk pelapak lokal sendiri jangan mau kalah dengan pelapak asing. Terus tingkatkan kualitas, inovasi, dan kreativitas produk kalian dan lakukan promosi yang menarik agar konsumen tertarik dengan produk kita. Dan untuk kita sebagai konsumen harus selektif dengan produk asing. Apakah produk itu memang berkualitas dan aman untuk kita atau tidak. Demikian pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.